Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil ibadah wal istiqamah wa nahana 'anil ihtilaf wal mutafarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu menurunkan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua untuk selalu melaksanakan perintahnya, yaitu salah satunya adalah hidup berjamaah. Oleh karena itu, mari kita juga selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan cara bagaimana kita selalu berupaya untuk selalu menepati dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga kita berupaya untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, termasuk salah satu langkah-langkah setan yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan, baik hidup di dunia apalagi untuk kehidupan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia, Abu Bakar Siddiq, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, beliau pernah berkata, ada 6 perkara yang senantiasa manusia digiring mengikuti kepada hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa iblis itu selalu berada di hadapan kita. Yang kedua, nafsu selalu berada di samping kanan kita. Hawa selalu berada di samping kiri kita, dan dunia berada di belakang kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka apabila kita mengikuti ajakan iblis, maka kita akan diajak untuk meninggalkan agama kita, yaitu agama Islam. Kalau kita mengikuti nafsu, maka kita akan senantiasa diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita mengikuti hawa, maka kita akan diajak untuk selalu berbuat mengikuti hawa nafsunya dan juga syahwatnya. Sedangkan apabila kita tertipu ajakan dunia, maka kita akan selalu diajak untuk meninggalkan akhirat atau lupa kepada kampung akhirat yang kekal abadi. Sedangkan bila mana kita mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajaknya kita ke dalam surganya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia,
Maka selagi dunia ini berdiri, maka setan berjanji dan mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis laknatullah itu ketika dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi yang fana ini, beliau minta izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk senantiasa bisa mengajak seluruh manusia dalam rangka untuk menjauhi agamamu ya Allah, supaya mereka tidak mau sujud kepadamu ya Allah." Maka jawab Allah, "Silahkan, silahkan kamu bisa mengajak yang kamu bisa ajak, tapi jangan harap mereka orang-orang yang tetap istiqomah, beriman dan bertakwa kepadaku, maka tidak akan mampu kamu ajak." Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah sudah memberikan suatu jalan pada kita, opsi kepada kita, pada umat manusia. Ini adalah jalan yang fujur, jalan yang menyimpang, ini adalah jalan yang takwa, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas di awal Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu, yang pertama dalam kehidupan kita yang harus kita kedepankan dalam visi kehidupan kita itu adalah mari kita ikuti arahan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melihatnya dari atas arasnya. Karena posisinya, kata Abu Bakar Siddiq, Allah itu adalah selalu menaungi kita. Maka tinggal kitanya bagaimana. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita lebih dekat daripada itu, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, min hablil warid. Jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari selalu bertasbih dalam sehari-harinya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh isi daripada langit dan bumi selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mau mengikuti ajakan daripada iblis, yang mana mereka itu selalu mengikuti kita, baik itu berada di depan kita, di samping kanan kiri kita, di bawah. Bahkan ada satu ulama yang mengatakan bahwa setan itu adalah masuk ke dalam jiwa kita bagaikan darah mengalir. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa menyadari diri bahwa setan itu adalah aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Fattahiduhu, maka jadikanlah dia itu betul-betul sebagai musuh kita. Maka oleh karena itu, tidak ada mampu, tidak ada kekuatan kita kecuali untuk menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah lah tempat kita berlindung, Allah lah tempat kita bergantung memohon, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pun yang mampu menyamainya dari segala kekuasaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang pertama adalah perlindungan kepada kita, keistiqomahan terhadap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan kita dari segala macam urusan, dan juga kita insyaallah diberikan petunjuk kepada Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya dan pada orang-orang soleh sebelum kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya.